Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kejadian menarik karena dialami oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat setianya yang sangat disegani, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Persisnya kurang lebih ketika Rasul mengadakan perjalanan dalam satu peristiwa hijrah, Nabi kemudian capek karena perjalanannya memang jauh sekali. Kisaran kalau sekarang antara Surabaya Semarang lah, 450 km jalan kaki. Di tengah jalan Rasul kemudian selain dibuntuti orang-orang yang tidak suka, musuh-musuhnya yang tidak suka kalau Islam dikembangkan, Nabi minta istirahat di satu gua. Kemudian begitu masuk gua itu, Rasul kemudian tidur di atas pahanya Abu Bakar. Tertidur saking capeknya. Abu Bakar tidak berani tidur karena memang menjaga keamanan Nabi. Mungkin ada binatang ya yang kemudian menyengat Nabi sehingga kakinya ditutupkan ke lubang-lubang gua itu, khawatir ada binatang keluar kemudian menggigit atau menyengat. Telinganya dipasang dengan penuh perhatian, jangan-jangan ada orang melangkah mendekat ke arah gua. Dan ternyata benar apa yang dikhawatirkan Abu Bakar terjadi. Ada kaki yang melangkah semakin dekat ke mulut gua, semakin dekat ke mulut gua. Abu Bakar cemas, sangat cemas, dan bukan karena takut mati, tapi Abu Bakar mikirnya begini, kalau mereka orang-orang yang mengejar Nabi tahu kalau Nabi berada di dalam gua ini, kemudian membunuh Nabi, bagaimana nasib agama Islam yang baru diperkenalkan oleh Rasul, baru mendapatkan wahyu beberapa ayat, beberapa surat, kan tidak berlanjut agama ini. Abu Bakar kemudian tetes mata, dan tetes air matanya Abu Bakar jatuh di pipi Rasul. Nabi kaget, terperanjat. Dilihatlah wajah Abu Bakar, kemudian seraya Rasul bertanya, "Engkau menangis Abu Bakar, ada apa?" "Ya Rasulullah, kaki orang-orang yang mengejar kita semakin dekat di mulut gua ini. Kalau mereka tahu kita ada di dalam sini, maka mereka akan membunuh engkau, membunuh kita bersama ini." Di situ letak kewibawaan ucapan Nabi keluar. Fa'aina Allah Abu Bakar. Di mana Allah Abu Bakar? Innallaha ma'ana. Allah sesungguhnya bersama dengan kita. Tenang saja, enggak usah gelisah, enggak usah takut. Allah bersama dengan kita, Allah melindungi kita. Sebuah kalimat pamungkas yang membuat Abu Bakar kemudian rasa cemasnya hilang. Kemudian Abu Bakar merasa tenang kembali. Kita bersama dengan Allah. Dan hidup kita ini bersama dengan Allah sampai kapanpun. Kita termasuk kita yang sekarang ini juga senantiasa bersama Allah. Maka dekatlah kepada Allah, mantapkan iman kita kepada Allah. Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang merancang hidup kita ini secara sempurna. Allah yang mendesain kehidupan kita mulai dari alam ruh, lahir, besar, dewasa, tua, kemudian kembali lagi ke tanah. Allah yang merancang semua itu. Tidak ada satu jengkal pun yang luput dari perhatian Allah. Tidak ada sedikit pun yang luput dari ma'unah, pertolongan Allah. Dan seterusnya, maka kita tidak perlu cemas dalam hidup ini. Oh, ada Allah kok cemas. Wong kita ini iman sudah mantap, masa masih khawatir? Allah melupakan kita, Allah meninggalkan kita, tidak perlu cemas. Ada Allah.
Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, mari kita mantapkan hati kita bahwa dalam diri kita ini, di luar diri kita ini, di lingkungan kita ini, dalam hidup kita ini, kita bersama dengan Allah. Allah memproteksi kita, memprotek kita, melindungi kita dari berbagai hal-hal yang akan merugikan kita. Yakin kita Allah tidak akan mentelantarkan hambanya. Allah tidak akan pernah ada rencana menjerumuskan kita. Syaratnya mari kita bersandar kepada Allah dalam hidup. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Orang beriman itu sandaran hidupnya adalah Allah. Maka Allah selamatkan dia dari alam dhulumat, alam penuh kegelapan, penuh masalah, diangkat menuju alam yang penuh dengan cahaya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya bersandar kepada Allah. Sedikit-sedikit lari kepada Allah. Ada apa-apa minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, sebut nama Allah, ingat Allah. Tawadhu, tunduk, taat, sepenuh hati, sungguh-sungguh, istiqomah, senantiasa yang terbaik untuk Allah. Tetapi kalau kita tidak bersandar kepada Allah, bersandar kepada selain Allah, Allah biarkan kita jatuh lebih dalam lagi. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Allah biarkan jatuh dari alam yang penuh pertolongan, dari alam yang penuh cahaya menuju alam yang penuh gelap gulita, yang tidak ada selesainya masalahnya. Hidup penuh dengan masalah terus. Kenapa? Bersandar hidup kita salah. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita ingat, Allah pasti mencukupi rezeki kita. Rezeki yang kita pahami bukan sekedar uang, rezeki yang kita pahami bukan sekedar materi, itu iya rezeki dari Allah, tetapi lebih dahsyat lagi, lebih luas lagi rezeki Allah itu banyak sekali. Kesehatan rezeki, kebahagiaan itu rezeki, anak sukses rezeki, relasi terbangun dengan baik itu rezeki, nikmat dari Allah semuanya. Dan sebagainya, banyak hal tidak bisa kita sebut. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian akan menghitung nikmat Allah, rezeki dari Allah itu tidak mungkin bisa menghitungnya karena begitu banyaknya nikmat Allah itu. Allah Maha cukup, Allah Maha kaya, dan gudang Allah tidak pernah kosong. Kekayaan Allah tidak pernah sepi, dan Allah Maha pemurah kepada hambanya. Begitu hambanya kepingin doalah kepada Allah, Allah kabulkan. Kalau kita membutuhkan sesuatu, mohon kepada Allah, Allah akan beri semua itu. Itu antara lain kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Maka kemudian yang harus kita pahami, Allah senantiasa membimbing hidup kita menuju jalan yang terbaik dalam hidup ini. Membimbing, bisa bayangkan bagaimana seorang tua, orang tua kita membimbing anaknya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Itulah Allah membimbing kita. Allah Maha membimbing hidup kita supaya on the track, pada rel agama yang benar. Allah akan membimbing hambanya melangkah dengan langkah yang betul, sehingga Allah itu kemudian menjadi segala sesuatu dalam hidup kita ini. Ada lagi yang perlu kita ingat, bahwa Allah menitipkan masalah kepada kita itu supaya kita naik kelas. Allah memberikan persoalan kepada kita supaya kita naik derajat, naik tingkat keimanannya, semakin tumbuh, semakin baik, semakin sempurna. Itulah Allah. Maka di antara kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau kita sedang mengalami kesulitan, yakinlah sebentar lagi kemudahan akan datang. Ya, ini memang butuh proses kematangan jiwa seseorang. Kita perlu berlatih. Jiwa kita asah, lisan kita biasakan menyebut Allah, perilaku kita tawadhu, dan seterusnya. Kalau itu terjadi pada diri kita,
maka kita akan bisa mengambil hikmah dari seluruh yang terjadi. Kesulitan pun kita syukuri, karena kesulitan itu mengantarkan kita kepada kemudahan. Sakit itu nikmat dari Allah, karena dengan sakit kita akan merasakan bagaimana nikmatnya sehat. Begitu seterusnya orang yang beriman dengan baik, yang sandaran hidupnya adalah Allah, tidak pernah negative thinking, tidak pernah suudzon kepada Allah, selalu positive thinking, senantiasa husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Allah maha segala-galanya, Allah maha baik kepada kita, dan Allah akan mengantarkan kita menuju sukses yang luar biasa. Yakinlah itu. Kalau tidak yakin bagaimana bisa? Mungkin kita saja nggak yakin, masa orang lain akan meyakinkan ke diri kita? Kita harus yakin dulu. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, langkah berikutnya, rebutlah perhatian Allah, supaya Allah lebih memperhatikan kita dengan perbuatan yang terbaik yang kita lakukan. Allah kemudian tertarik melihat kita. Misalnya, ya Allah, berikan kami rumah, yang di rumah itu nanti akan kami pakai untuk kebaikan ibadah kami dan keluarga kami. Ini nilai tawarnya, nilai lebihnya. Allah semakin perhatikan, oh hambaku minta rumah supaya ibadahnya lebih baik. Ya Allah, mudah-mudahan kami dilancarkan rezeki, supaya dengan rezeki kami bisa ngopeni anak yatim. Ya Allah, Allah semakin tertarik dengan doa kita itu. Lakukan sholat duha pagi hari, doa dengan doa yang membuat Allah tertarik dan tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan doa kita. Baru kemudian tahap berikutnya, berserahlah secara total kepada Allah, totalitas penuh, jangan setengah-setengah, karena Allah melihat kesungguhan kita di dalam hidup ini. Manusia yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, Allah biarkan kadang-kadang tidak segera dikabulkan. Allah senang melihat hambanya yang merengek-rengek dengan doanya, kemudian pada suatu ketika Allah akan kabulkan doa hambanya itu karena dia sungguh-sungguh di dalam doanya itu. Seperti orang tua melihat anaknya minta uang, kata suaminya, biarkan dulu Bu, biar anak kita nangis dulu baru kita kasih. Itu gambarannya, walaupun tidak mutlak benar. Kita kadang-kadang di hadapan Allah, doa kita tidak segera dikabulkan. Allah ingin melihat kesungguhan hati kita. Maka kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tata. Belum ngasep kok, mari kita tata. Pertama, jangan bersedih. Jangan bersedih. Ada Allah kok bersedih? Enggak pantas. Malu kita kepada Allah. Yang kedua, cari hikmah di balik semua yang kita rasakan, yang pahit sekalipun, yang sulit sekalipun, kita cari hikmahnya apa? Di situ pelajaran berharga akan kita dapatkan. Orang yang pandai mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang dialaminya, dia akan menjadi pribadi yang tahu diri bahwa Allah tidak membiarkan kita dan Allah tidak mentelantarkan kita. Semakin hari, semakin mantap hatinya, semakin dalam jiwanya, semakin cinta kepada Allah. Ini renungan-renungan sederhana yang mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya, dan oleh Allah disuburkan iman kita. Dan insya Allah tausiah-tausiah begini akan terus kami sampaikan secara berkala. Pada hari Kamis kita akan live streaming, bisa menggugah atau membuat saudara-saudara menyampaikan pokok-pokok pikiran, tanya jawab dan sebagainya setiap hari Kamis, insya Allah jam 1 siang. Akan kami agendakan itu supaya kita ada interaksi dengan semuanya. Mudah-mudahan manfaat, dan sekali lagi sebagai penghujung dari tausiah ini, bagi kaula muda yang ingin mendapatkan sentuhan-sentuhan spiritual sebagai jawaban atas kondisi galau hati dan sebagainya, kami juga sediakan motivasi Suharyo. Di channel itu akan dapat jawaban-jawaban, mudah-mudahan manfaat. Dan saya akhiri, mudah-mudahan seluruhnya bersama ridha Allah kita semakin melangkah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.